Ketika sel darah putih kamu kalah, itulah kondisi yang disebut dengan sakit, gitu. Nah, saat kita mengerti seperti itu, berarti kita tidak perlu over medikasi sebenarnya, karena kita sendiri punya sistem imun yang luar biasa. Dan kita harus membiarkan dia bekerja, gitu. Ketika kita terinfeksi bakteri dan virus, maka yang pertama kali dilakukan oleh tubuh adalah meningkatkan suhunya agar membunuh bakteri itu sebagai first line of defense, gitu. Naik suhunya. Oleh karena itu ketika kita naik suhunya, jangan langsung diturunkan. Karena demam itu sesungguhnya teman. Jika kita langsung turunkan, maka ya sistem itu tidak bekerja. Betul, kalau kita masak mie kelamaan juga kan mie-nya benyek, gitu. Nah, tubuh kita juga sama. Kalau demamnya kelamaan lebih dari 4 hari, ya nggak bagus juga. Makanya perlu obat penurun demam. Tapi ketika baru demam sehari, opsi yang lebih bijaksana adalah ya minum air putih yang cukup, yaitu 40 cc per kilogram berat badan per hari. Karena kebutuhan cairan kita meningkat 10% per 1 derajat suhu kita naik. Kalau kita minumnya cukup, air putih hangat, kompres-kompres, dan istirahat. Itu sudah sangat cukup membantu imunitas tubuh kita. Biarkan sistem imun kita bekerja dengan baik. Jadi di saat kita membiarkan sistem canggih ini bekerja, tidak diintervensi dengan obat-obatan, itu justru lebih bijaksana. Karena obat-obatan yang kita minum untuk menurunkan demam biasanya pakai apa? Biasanya teman-teman menggunakan paracetamol atau ibuprofen. Nah, dua ini memang kurang bagus untuk beberapa organ tubuh kita. Paracetamol itu cukup berat kerjanya untuk hati kita. Dan ibuprofen cukup berat kerjanya buat ginjal kita. Jadi dua organ kita jadi bekerja lebih keras. Dan kalau sering berulang-berulang gitu, itu bisa menurunkan fungsi ginjal dan menurunkan fungsi hati. Sayangnya dua organ ini fungsinya banyak. Kalau saya bilang fungsinya turun, berarti seluruh fungsinya turun. Teman-teman tahu nggak berapa fungsi hati? Dan ternyata organ hati kita yang paling besar ini, organ dalam terbesar manusia ini, itu fungsinya ratusan, banyak sekali. Anggap tubuh manusia kayak mobil deh. Mobil diisi bensin, bensinnya ditarik ke mesin, sama mesin dibakar, mobilnya jadi ada energi buat jalan, tapi hasil pembakarannya namanya asap, itu kan dibuang lewat knalpot ya. Nah, kita juga sama, kita makan minum itu dalam rangka nambah energi, energinya dibakar, kita jadi ada energi buat gerak, tapi ada sisa pembakaran atau sisa metabolisme yang disebut dengan ureum dan kreatinin, dan itu dibuangnya lewat ginjal. Dan dengan kita bijaksana, tidak sembarangan minum obat, tidak asal minum obat, itu kita sama dengan